قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati saya dan juga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Muwaffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah, petunjuk kepada diri saya pribadi dan juga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk mengerjakan perkara-perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian juga para pendengar setia Radio Fika Insani di 88.8 FM. Rahimani wa rahimakumullah. Wafaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Serta para pemirsa Yufid TV, Niaga TV dan juga Osman TV dimanapun Anda berada. Rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang terakhir dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, kita masih bersama hadis ke 58 atau hadis yang kelima dari bab kejujuran, ya, ya, bab kesujuran atau bab yang keempat. Hadis yang cukup panjang sehingga kita pun belum selesai untuk membacanya karena memang saya selingi dengan faedah terkadang. Taib, hadis itu adalah sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-khamis, yang kelima, adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah yang senantiasa harus kita yakini berita-berita yang beliau sampaikan, senantiasa harus kita taati perintah-perintahnya, senantiasa harus kita jauhi larangannya, dan tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya. Ini konsekuensi ketika kita meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, membenarkan segala berita. Dan ini adalah salah satu berita yang beliau sampaikan, kisah seorang nabi di zaman dahulu, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Tidak boleh kita beribadah kecuali dengan aturannya. Tidak boleh kita sholat kecuali dengan aturan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita puasa, tidak boleh kita zakat, tidak boleh kita haji kecuali dengan aturan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ghaza nabiyyun minal anbiya salawatullahi wassalamuhu alaihim. Suatu saat seorang nabi dari kalangan anbiya, salah seorang nabi di antara nabi-nabi, mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa tercurah kepada mereka, melakukan peperangan. Sehingga dia pun berkata kepada kaumnya, menyebutkan orang-orang yang tidak boleh ikut
mengikuti barisan perangnya. Yang pertama disebutkan la yatba'anni rajulun malaka bud'am ra'atin, tidak boleh ikut seorang yang baru nikah, ya, baru nikah, dia ingin membangun mahlige tapi belum kesampaian, ya. Orang yang baru nikah ingin membangun mahlige bersama pasangannya tapi belum kesampaian, tidak boleh ikut. Wala ahadun bana buyutan, tidak boleh juga seorang yang lagi atau sedang membangun apa? Rumahnya. Walam yarfa suqufaha, atapnya belum selesai apalagi musim hujan, ya, Masya Allah. Wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin, demikian juga tidak boleh seorang yang beli apa? Kambing lagi hamil, atau khalifat, unta yang lagi bunting, ya. Wa huwa yantadhiru auladaha, sementara sang peternak tadi masih menunggu kelahiran hewan-hewan ternaknya tadi. Ini buntingnya itu ditunggu, ya, lahirnya. Nah, ini tidak boleh. Tiga orang-orang yang sekiranya tidak boleh ketika masuk barisan itu pikirannya nanti apa? Bercabang. Demikianlah kalau faedah yang bisa kita ambil langsung, bahwa perkara dunia itu akan mengganggu, ya. Perkara dunia itu sedikit banyak akan mengganggu ibadah kita. Nggih napa nggih? Lah nggih. Terasa sekali, ya, perkara dunia itu akan mengganggu ibadah kita. Oleh sebab itu orang yang akan berjihad, khususnya dalam kisah ini, orang yang akan berjihad itu hendaknya kebutuhannya semua dipenuhi. Dia diajak perang, tapi bagaimana dia meninggalkan keluarganya? Ya, kebutuhannya semua dipenuhi. Dunia itu sebagaimana dikatakan oleh Yahya bin Mu'adz rahimahullahu ta'ala, ad-dunya khamrus syaitan. Dunia itu adalah khamernya syaitan. Khamer itu minuman yang memabukkan. Faman syariba minha lam yafiq, orang yang sudah terlanjur kecanduan dunia tidak akan sadar illa fi askaril mauta, kecuali kalau sudah mati. Oh, jebul nyong mati, ya. Baina nadiman bainal khasirin, ini mati dalam keadaan penuh penyesalan di antara orang-orang yang rugi. Ya, itu dunia. Ya nuwun sewu, ya. Jangankan orang yang tercandu oleh dunia, wong penyesalannya tentunya luar biasa itu. Orang yang tercandu oleh dunia itu tentu nantinya penyesalan luar biasa. Wong orang yang taat saja, orang yang soleh, ahlul jannah. Siapa itu ahlul jannah? Penduduk surga. Ada menyesalnya enggak mereka? Kenapa? Iya, penduduk surga itu sebetulnya tidak ada penyesalan kecuali dari satu hal, ya. Jadi penduduk surga itu tidak menyesal kecuali dari satu hal, yaitu apa? Berlalunya satu waktu yang tidak digunakan untuk zikir kepada Allah, ya. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya penduduk surga tidak akan menyesal kecuali dari satu perkara. Ini berlalunya waktu tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah. Karena memang tugas kita itu zikir. Alladzina yadhkurunallaha apa? Qiyaman, terus
wa qu'udan, jangan langsung tiduran dulu, wa qu'udan, terus wa ala junubihim alladzina yadhkurun, yang senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah tatkala berdiri, tatkala duduk, tatkala berbaring. Bukan mulutnya saja. Wa yatafakkarun, dan mereka menggunakan akalnya untuk memikirkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak-bapak itu tugasnya zikir. Makanya digambarkan seluruh kondisi itu zikir. Ustaz bingung berarti apa kudu subhanallah terus, enggak nih. Setiap lewat alhamdulillah subhanallah. Zikir itu macam-macam bapak-bapak. Di antara zikir adalah dengan menyebut nama Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Ini menggunakan lafaz-lafaz baqiyat, as-salihat, lafaz-lafaz zikir. Ada zikir itu dengan menyebut nikmat-nikmat Allah. Alhamdulillah sehat, kita diberi kesehatan. Ini termasuk zikir. Mengingatkan kita kepada Allah. Kita diberi kesehatan oleh Allah. Ketika lihat makanan di depan, Masya Allah, makanan segini nikmatnya luar biasa. Isuk-isuk wis ono mendoan anget karo teh napa kopi, cocoknya kopi lah. Karo kopi karo sambel kecap. Di tempat lain mendoan itu sesuatu yang menjadi kuliner yang mahal. Nang kene ting telecek. Masyaallah. Ini kalau di Purbalingga, tempat lain juga sama juga ya. Jadi begitu. Kita ini melihat nikmat, kita bersyukur, berarti kita sudah ingat Allah. Lihat anak-anaknya sehat, lari-lari, lihat, oh, itu nikmat Allah. Mendengar anaknya sudah hafal Quran, sudah menghafal 2 baris dari Al-Quran, alhamdulillah, nikmat. Betapa banyak anak-anak kecil harinya berlalu, sing dihafalaken apa? Lagu. Ya. Aku cinta kamu. Waduh. Cah 5 tahun aku cinta kamu. Masya Allah. Maksudnya bapak karo ibune, mbok. Oke. Jadi cuma apa? 2 baris itu bukan cuma itu. Apalagi kalau mungkin 3 baris, 5 baris. Ini nikmat. Nah, mengingat-ingat nikmat seperti ini termasuk zikir, Bapak-bapak. Ya. Makanya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu termasuk zikir kepada Allah, menyebut-nyebut nikmat Allah. Di antara zikir itu ya menyebut perintah dan larangan Allah. Sesungguhnya salat itu diperintahkan. Sesungguhnya birrul walidain itu diperintahkan. Itu zikir. Karena dengan menyebutkan perintah kita ingat kepada siapa? Kepada yang merintah. TAP MPR, sing diwaca TAP MPR. Kelingan MPR. Dekret Presiden 5 Juli 59 tentang apa coba? Ya. Jadi begitu. Oh, berarti presiden. Ketika kita menyebut nikmat Allah, larangan Allah, perintah Allah, kita yang ingat adalah yang merintah dan yang melarang. Itu zikir. Makanya nuwun sewu jenengan ngajari putrane, "Nak, makan pakai tangan kanan." Itu zikir. Jangan makan pakai tangan kiri. Itu zikir. Simboke nek arep metu aja lali nutup aurat, aja dibuka aurate. Itu zikir. Menyebutkan perintah Allah dan menyebutkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muruhana wong lagi nyekel kempol babi. Haram. Lah sedikit lah. Ya walaupun sedikit, kalau haram ya haram. Ya. Nah, dikatakan babi itu haram. Jenengan lagi zikir. Nggih.
Jadi cara berzikir itu banyak, bisa sambil berdiri, bisa sambil apa? Duduk, bisa sambil berbaring. Begitu. Lagi baring, ngerti-ngerti krungu bocah lagi ngrungokaken atau melihat suatu yang tidak sesuai dengan syari. Nah, seperti itu enggak boleh untuk dilihat. Nah, seperti itu enggak boleh untuk didengar. Niku jenengan zikir. Itu diantara zikir. Dan yang paling utama zikir adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Itu tugas kita untuk berzikir. Nah, dunia itu terkadang melalaikan manusia dari tugas-tugas seperti ini. Ya. Jangankan orang yang tadi jahat, ya, yang penduduk neraka, jelas akan yang kecanduan dunia. Wong yang saleh, yang ahlul jannah saja menyesal, la yatahassaru ahlul jannati illa min sa'atin marrat bi ghairi dzikrillah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya dunia itu jelas memberikan pengaruh sedikit banyak terhadap ibadah kita. Nah, oleh sebab itu Nabi Yusha bin Nun di sini, Yusha bin Nun tidak ingin di antara anak buahnya itu ada yang tidak konsentrasi, perang-perang. Ya. Nih di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini tadi. Kemudian di antara faedah yang bisa diambil juga sebelum kita lanjutkan membacanya, bahwa ternyata jihad itu juga disyariatkan di umat-umat yang terdahulu. Jihad melawan orang-orang kufar. Ya. Nah, ketika Nabi diutus, seorang Nabi diutus, pasti ada yang menerima kebenarannya, ada yang menolak kebenarannya. Mana yang lebih banyak? Tergantung. Bahkan ada Nabi yang tidak punya pengikut sama sekali, berarti sama sekali nggak ada yang ikut. Nah, itu sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ra'aitu an-nabiyya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya al-umam, ditampakkan kepadaku umat-umat terdahulu. Fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahad, saya melihat seorang nabi, dia disertai oleh 3-9 orang. Wa ra'aitu an-nabiyya wa ma'ahu rajul aw rajulan, saya melihat seorang nabi, pengikutnya berapa? 1 atau 2. Guru ngaji sing ngaji siji, semangat nama badan. Kadang kita ini yang muridnya sidik mutung, muridnya akeh sombong. Naudzubillah min dzalik. Padahal Nabi itu. Ada juga bahkan ini lebih dahsyat lagi. Ra'aitun nabiyya, statusnya tetap nabi. Walaisa ma'ahu ahad, tapi enggak punya pengikut. Nuhun sewu, jenengan sinten? Saya nabi. Lah pun di umatnya enggak ada. Wajar atau tidak? Wajar. Nabi saja tidak punya pengikut. Makanya kalau panjenengan seniki kegiatannya nopo? Guru ngaji. Terus muridnya pinten? Mboten nonton. Tetap guru ngaji napa mboten? Tetap. Bismillah. Gitu ya. Jadi jangan kok putus. Ya guru ngaji ning rono sing gelem ngaji. Nabi aja begitu kok. Jadi jangan putus asa. Walaupun Anda tidak memiliki murid yang ngaji, tetap tanamkan dalam hati Anda, saya guru ngaji. Semangat Bapak-bapak, Ibu-ibu.
Ya. Kalau memang sudah bisa jadi guru ngaji, ojo ngaku-ngaku. Rung iso ngaku, rung iso ngaji ngakune guru ngaji ya. Nah, wallahu taala a'lam bis-shawab. Ya, ini ternyata umat terdahulu pun berjihad. Nabi terdahulu pun ada jihadnya. Jadi jihad itu adalah sesuatu yang sudah disyariatkan sejak zaman dahulu. Tentunya kita juga ingat kisahnya siapa ya di zamannya Nabi Dawud? Jalut dan Talut. Talut melawan Jalut. Siapa yang membunuh akhirnya? Nabi Dawud. Itu juga kisah peperangan. Juga kisah peperangan yang hampir saja dicanangkan oleh Nabi Sulaiman kepada siapa? Ratu Bilqis. Pengikutnya Ratu Bilqis isane pokoke khalas wis pokoke Ratu Bilqis jenengan ngongkon apa? Nahnu ulu kuwatin wa ulu baksin syadidin. Kita ini orang yang kuat-kuat. Jenengan mau ngongkon apa? Manut. Jadi pengikutnya Nabi Bilqis nggak bisa mikir. Pokoknya tinggal kongkon maju, mundur. Alhamdulillah Ratu Bilqis adalah orang yang sangat cerdas. Dan dia menyadari bahwasanya Nabi Sulaiman pasukannya sangat besar. Nah, ini rencana perang yang hampir saja dicanangkan oleh Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis, tapi alhamdulillah tidak jadi dan Ratu Bilqis pun akhirnya masuk ke dalam Islam. Ini Islam di zamannya Nabi Sulaiman. Selanjutnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampailah Nabi tersebut ke tempat yang akan diperangi. Ya, fadana minal qaryah salatal asr, di waktu salat asar atau qariban min dzalik atau sekitar itu. Faqala li Syams, kemarin kita sudah sampaikan ya bahwa jalan keluar yang harus kita pikirkan pertama, betikan pikiran yang harus kita pikirkan pertama ketika menghadapi masalah kemana? Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kepada yang lainnya ya, pertama kali kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Maka Nabi ini Yusha' bin Nun berkata kepada matahari, innaki ma'muratun wa ana ma'murun. Wahai matahari, engkau adalah makhluk yang diperintah oleh Allah. Jadi matahari itu tidak bergerak dengan sendirinya. Beredarnya matahari naik pagi mendungul dari arah mana? Timur, naik sore mangslub dari arah barat, paginya keluar lagi dari arah timur. Itu diperintah Allah. Makanya dalam hadis disebutkan ketika matahari terbenam, dia kemudian menuju ke arah arasnya Allah. Kita nggak lihat, tapi ini disebutkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matahari itu menuju arasnya Allah, bersujud kepada Allah, mohon izin untuk terbit lagi. Kemudian diizinkan sehingga pagi-pagi itu muncul lagi ya. Sampai nanti terbitnya hari kiamat barulah diperintahkan untuk terbit dari arah barat. Semuanya ini berjalan bukan, itulah aturan alam, bukan aturan alam ini, aturan Allah. Makanya ketika itu Nabi Yusha' bin Nun tahu bahwasanya matahari itu bergerak dengan aturan Allah, dia minta kepada Allah untuk mengatur itu matahari. Suruh berhenti. Kata Nabi Yusha' bin Nun, Allahumma hbisha alaina. Ya Allah, tahanlah matahari itu, jangan ditenggelamkan dulu. Jadi sengering ini mandek, Masya Allah. Sengering ini apa? Mandek. Ini baru pertama kali terjadi sengering ini mandek, ini zaman Nabi Yusha' bin Nun. Fahubisat, maka tertahanlah matahari itu hatta
hatta fatahallahu alaih, sampai Allah kemudian memenangkan nabi tersebut dalam peperangannya. Setelah menang, di sini dikatakan hatta fatahallahu alaih, sampai Allah memenangkan. Berarti kemenangan itu dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk keberhasilan, segala bentuk kelonggaran, itu semuanya dari Allah. Li'annahu huwal fattah, karena Allah adalah al-fattah, zat yang maha membuka kemenangan, membuka masalah, ya, membuka pintu rizki, membuka pintu ilmu, membuka pintu kesehatan. Itu Allah. Membuka pintu kebaikan. Makanya kalau seseorang ingin jadi orang baik, mintanya kepada Allah. Ya Allah, bukalah bagiku pintu kebaikan, sehingga nanti Anda akan menjadi pembuka pintu kebaikan. Inna minan nasi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna minan nasi nasan miftahun lil khairi maghaliq lisyarr. Sesungguhnya dari kalangan manusia itu ada sekelompok manusia yang menjadi pembuka pintu kebaikan, penutup pintu keburukan. Dan sebaliknya, Allah juga membukakan pintu keburukan bagi siapa saja. Gawe Allah niku gampang banget. Berbuat baik sulit, berbuat gampang, ulangi. Berbuat baik itu sulit, berbuat buruk gampang. Kon salat angel, kon nyolong. Ya, betul itu. Makanya kita lihat sebagian orang salat belum lama sudah nyangking tase uang. Nah itu, salat angel nyangking tase uang gampang. Masuk masjid nggak mau, di emperan. Kenapa? Golet sandal. Bukan berarti yang di emperan sekarang nyari sandal. Maksud saya yang pencuri sandal itu loh. Dia nggak masuk ke orang pada sholat, malah cari motor, cari helm. Ya, di mana tempat parkir, sehingga jamaah pengajian, masya Allah, kehilangan helm, ada yang kehilangan apa? Motor, kehilangan sandal, kadang kehilangan tas. Mudah-mudahan Allah menjaga. Dan ini banyak terjadi. Gampang melakukan keburukan, sulit melakukan kebaikan. Sementara sebagian orang, masya Allah, gampang melakukan kebaikan, sulit melakukan keburukan. Sampai dalam biografi seorang ulama, ya, kisah hidup seorang ulama diceritakan, dikatakan tentang ulama tadi, ya, kana la yuhsinu kaifa ya'sillaha. Nah, apa artinya? Siapa yang tahu? Kana la yuhsinu kaifa ya'sillaha. Nah, siapa yang tahu? Ulama tadi, ya. La yuhsinu, tidak tahu caranya berbuat maksiat. Coba bayangkan niku. Kon maksiat kepiye dong ya? Bingung. Ada loh orang yang kayak gitu. Subhanallah. Sementara di zaman kita untuk berbuat maksiat sangat gampang. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dan keluarga kita. Allahumma amin. Kita kembali. Dalam hadis tadi dikatakan ada sebagian orang yang dibukakan oleh Allah, yang pintu-pintu kebaikan ada di tangannya, sementara pintu-pintu keburukan ditutup. Dia pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan. Sebaliknya, wa inna minan nasi nasan maghaliqa lil khairi mafatihha lisyarr. Di kalangan manusia itu ada yang dia sebagai pengunci pintu kebaikan. Ada kebaikan dikunceni, dihalang-halangi, mafatih lisyarr, tapi ada keburukan malah dibuka selebar
lebarnya. Mari introspeksi diri, rasah melirik tanggane gegekku. Enggak. Jenengan itu loh, kita ini. Contoh, kalau kita masuk rumah, rumah itu jadi baik atau malah jadi buruk? Kalau rumah itu jadi baik, maka jenengan insya Allah adalah pembuka pintu kebaikan. Alhamdulillah, bapaknya mulai kondur bapak, alhamdulillah. Itu berarti jenengan digoleti karo keluargane. Alhamdulillah anakku sidane wis kondur ya, wis mulai wis mantuk. Nembe pengajian ya le. Nggih Bu, alhamdulillah. Ngajine apa bae sih? Kok sih dadi apik banget. Akhirnya tertarik, diceritakan, oh saya ngaji seperti ini, saya diajari untuk birrul walidain kepada orang tua. Pantesan kok iki dadi apik banget karo nyong. Aku tak melu ngaji, jenengan pintu kebaikan. Pembuka pintu kebaikan. Tapi sebaliknya, ketika jenengan pulang, bapak mulai, turu, meneng. Ketika kita pulang, rumah itu mencekam. Ketakutan semuanya. Dan ketika kita pulang, kita ini justru mengajarkan perkara-perkara yang menyesatkan keluarga kita. Atau kita adalah orang yang tidak diharapkan pulangnya. Muga-muga ora mulih. Itu ada. Salah seorang ustadz cerita tentang jamaahnya. Ibu-ibu, dia punya anak, anaknya itu sama ibunya tidak hormat, sama keluarganya tidak hormat, sampai ibunya itu mengatakan, muga-muga anakku mati ketubruk truk. Medeni mboten? Medeni banget. Lah Ustaz, pun ketubruk mau tereng, ya mbo. Makanya doa-doa seperti itu berbahaya sekali. Walaupun si anak juga melakukan perbuatan yang memang sangat berbahaya, yaitu ukukul walidain atau durhaka kepada orang tua. Maka jadilah Anda pembuka pintu kebaikan. Makanya nggak usah ngelirik kanan kiri kayak wong iki, kayak wong iku. Kita ngaji adalah untuk islahun nafs, memperbaiki apa? Diri. Ketika diri kita sudah baik, maka kita berusaha untuk mengislah orang lain. Ini memperbaiki orang lain. Nah, itulah kandungan dari mana surat Al-Asr. Kita lanjut. Fajama al-ghanaim. Ketika sudah menang, dapat apa? Rampasan perang, ghanimah. Faja'at nar, maka datanglah api neraka, maka datanglah api dari langit. Litakulaha, untuk memakan ghanimah tadi. Falam tat'amha, tapi ternyata tidak mempan. Jadi ghanimah di zaman dahulu, rampasan perang di zaman dahulu itu tidak boleh dimiliki. Beda dengan zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus diapakan Ustadz ghanimah di waktu itu? Di zaman dahulu kalau ada ghanimah itu dikumpulkan semuanya jadi satu. Setelah terkumpul, nanti akan ada api dari langit makan itu ghanimah, membakarnya. Nggak halal dulu. Di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dihalalkan. Wa uhillat lanal ghanaim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan telah dihalalkan bagi kami ghanimah. Ini kekhususan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini datang api tapi ternyata tidak bisa untuk memakan ghanimah tersebut. Ada apa? Faqal, maka berkata Nabi tadi, Nabi Yusha bin Nun, inna fikum ghululan, kalian pasti ada yang melakukan ghulul.
Apa itu ghulul? Ghulul itu nempil ghanimah yang harusnya tidak boleh diambil terlebih dahulu, alias korupsi. Semacam korupsi lah ya, mengambil sesuatu yang harusnya tidak boleh diambil. Sesungguhnya kalian wahai pasukan pasti ada yang melakukan ghulul, yakni nyelempetaken ghanimah, menyembunyikan ghanimah. Falyubayi'ni min kulli qabilatin rajulun. Hendaklah seluruh kepala kabilah kumpul. Jadi pasukan itu ada kabilah, suku. Setiap kepala suku kumpul, salaman, berbaiat kepadaku. Maka setiap kepala suku pun berkumpul, ya, sampai tibalah giliran seorang kepala suku bersalaman dengan Nabi Yusha bin Nun. Falaziqat yadu rajulin biyadihi. Ternyata tangan kepala suku itu lekat, enggak bisa dilepas. Ini mukjizat. Jadi ustadz rasa melu-melu. Ada pencurian di pondok, semua santri kumpul. Sing lengket, nyolong. Tidak bisa, wong ini mukjizat. Ya. Mau ditiru tidak bisa. Ya. Faqal, berkata Nabi tersebut, fikumul ghulul, sesungguhnya di sukumu ada yang melakukan perbuatan ghulul ini tadi. Yani mengambil ghanimah secara tidak benar, ya. Faltubayi'ni qabilatuka, seluruh anggota sukumu datangkan, ayo bersalaman kepadaku. Sampai satu persatu bersalaman dengan Nabi Yusha. Falaziqat yadu rajulain aw salasatin biyadi. Cek. Satu, cek. Lagi, cek. Waduh, loro, kecekel telu, ya, ketangkap tiga. Fikum ghulul, kalian bertiga pelakunya. Akhirnya mau bohong gimana, wong berhadapan dengan siapa? Nabi. Akhirnya terpaksa tiga orang itu mengambil barang yang mereka ambil. Faja'u bi ra'si misli ra'si baqaratin min adh-dhahab. Mereka pun membawa emas sebesar kepala sapi. Tuh bayangan. Jenengan mau nanti preso? Emas sebesar kepala sapi yang diambil saja segitu. Perolehannya seberapa? Kalau misalnya nih, ada emas pating pridil sebesar ini, masjid ini, ngambil sak cincin, kelihatan atau enggak? Itulah korupsi. Saya enggak, Ustaz. Iya, di hadapan kita ratusan ribu. Coba kalau MM-an, enggak kelihatan. Makanya hati-hatilah berhadapan dengan dunia. Wallahu ta'ala a'lam bi ashawab. Akhirnya kepala sapi, emas besar kepala sapi dimasukkan ke dalam kumpulan ghanimah. Faja'at nar, datang api, kemudian mengambil ghanimah tersebut dan menghancurkannya. Wallahu ta'ala a'lam bi ashawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Dari sini hendaklah kita berlaku jujur. Ya, jangan sampai menyembunyikan sesuatu yang bukan milik kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.